Beliau menjawab, itulah pembunuhan. Maka para sahabat yang turut mendengar perbincangan itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah kami dalam setahun ini juga pernah membunuh orang-orang musyrik sebanyak sekian dan sekian?" Beliau menjawab, bukan itu, tetapi sebagian kalian akan saling bunuh dengan sesamanya. Bahkan seorang laki-laki akan membunuh tetangganya, keponakannya, dan familinya. Maka sebagian sahabat ada yang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bukankah kami saat itu masih waras?" Beliau menjawab, "Tidak, saat itu kebanyakan akal-akal mereka telah dicabut tidak waras lagi. Dan sebagai gantinya teror membabi buta terjadi di mana-mana hingga manusia seperti debu-debu yang dikibaskan." Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Demi Allah, aku merasa hal itu seolah-olah akan terjadi pada diriku dan pada kalian. Demi Allah, tidak ada jalan lagi bagi aku dan kalian jika mendapati masa seperti yang telah dipesankan oleh Nabi kita, kecuali kita harus bisa keluar sebagaimana kita masuk." HR Ibnu Majah, Al-Fitan, Hadits No. 3959, dengan para perawi yang sika. Kami katakan, hadits ini menjelaskan bahwa pembunuhan yang terjadi akibat Al-Harq itu bukannya disebabkan oleh peperangan melawan kaum musyrik, tetapi menunjuk pada sebuah kondisi yang amat runyam sampai-sampai seseorang dengan mudahnya membunuh tetangga, keponakan, ataupun kerabatnya. Sangat terlihat jelas dari redaksinya bahwa pada saat itu akal kebanyakan manusia sudah tidak waras dan kehilangan kesadaran. Satu kondisi yang menunjukkan bahwa pada saat itu manusia banyak yang mudah diprovokasi hingga mereka kehilangan akal sehatnya. Besar kemungkinan tragedi ini terjadi pada masa setelah turunnya Al-Mahdi dan Isa alaihi salam, di mana ajaran-ajaran agama telah banyak dilalaikan oleh umat manusia. Sebagaimana yang tersirat dari perkataan Abu Musa, tragedi Al-Harq itu waktu kejadiannya sangat dekat dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah memperhatikan berbagai konflik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, di mana pada permulaannya saja ratusan ribu manusia dibantai. Dan sampai sekarang pun pembantaian demi pembantaian terus terjadi di mana-mana. Dalam pandangan kami, meskipun gejala Al-Harq sudah tampak sejak masa silam dan beberapa di antaranya juga dapat kita saksikan di masa sekarang ini sebagaimana yang terjadi di Irak, Sudan, Aljazair, beserta negeri-negeri kaum muslimin lainnya, tetapi pemicu utama yang sangat mempengaruhi seluruh manusia, sehingga mereka terjebak dalam situasi chaos di mana-mana, sampai sekarang belum menemukan momennya. Dengan kata lain, Al-Harq yang dimaksudkan dalam hadits tersebut memang belum terjadi. Dalam bayangan kami, tragedi Al-Harq yang dimaksudkan akan mencapai puncaknya sejak ditemukannya harta karun berupa emas yang menggunung di Sungai Gufrat. Diriwayatkan, pada saat itu setiap 9 orang akan membunuh 7 orang, dan memang situasinya saat ini menunjukkan demikian. Dari Asrah bin Qais dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Khalid, "Wahai Abu Sulaiman, bertakwalah, karena fitnah benar-benar telah muncul." Khalid menjawab, "Selama Umar bin Khattab masih hidup tidak akan terjadi, yang benar, fitnah itu akan muncul setelah masanya. Hendaknya seseorang memperhatikan seraya berpikir, apa nanti ada tempat yang terlindung dari terpaan fitnah dan kekejian itu. Nah, apabila nanti dia tidak menemukan tempat yang aman maka hari-hari itulah, sebagaimana yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Harq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari mendapati hari-hari yang seperti itu." Fathul Bari 13:17. Kami katakan, apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini, serta situasi ketika dia mengucapkannya mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan Al-Harq adalah fitnah yang melanda seluruh pelosok negeri, lebih khusus negeri kaum muslimin. Besar kemungkinan sekarang ini, kita tengah berada di awal gejala kemunculannya. Dengan memperhatikan apa yang terjadi di Sudan, Irak, Aljazair, serta negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, setidaknya hal ini dapat dibenarkan. Boleh jadi, apa yang kaum muslimin alami sekarang semakin bertambah parah, na'udzubillahi min dzalik. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lubaidah pada saat terjadi Al-Harq chaos keutamaannya seperti orang yang hijrah kepadaku." Har Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2948.
Kami katakan, hadits ini menunjukkan betapa besarnya nilai satu ibadah pada situasi chaos dengan menyamakannya bagaikan orang yang berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, An-Nawawi berkomentar, maksud al-hari adalah fitnah dan praharanya urusan manusia. Adapun keutamaan ibadah di dalamnya, karena pada umumnya banyak yang melupakan mengenai urusan satu ini. Mereka lalai dan sibuk dalam perkara fitnah, sedangkan di sisi lain hanya beberapa orang saja yang tekun menjalankan. Kesimpulan, al-hard adalah sebuah situasi yang tidak menentu yang disertai dengan berbagai konflik dan banyaknya kedustaan serta kegamangan yang mengakibatkan terjadinya tragedi saling bunuh antar umat Islam. Penyulut tragedi ini lebih disebabkan oleh kepentingan pribadi yang bersifat materi. Oleh karenanya, orang-orang yang terlibat dalam situasi ini tidak akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, bahkan sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Dari penjelasan di atas, situasi ini lebih mengarah pada kejadian di akhir zaman, yaitu ketika kerusakan tersebar di mana-mana dengan ditandai hilangnya nilai-nilai agama yang digantikan dengan sikap oportunis. Termasuk tanda-tanda yang mengiringinya adalah hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Di samping gaya hidup yang hedoni, serta tiadanya ketenteraman di hati manusia. Hal ini ditunjukkan bahwa pada masa itu, seseorang tidak dapat percaya begitu saja meskipun terhadap teman akrabnya. Fenomena ini setidaknya mengisyaratkan bahwa kegiatan memata-matai dan mencuri informasi merupakan kebiasaan yang berlaku umum yang terjadi di mana-mana. Di samping itu tanda lain dan yang tidak kalah pentingnya adalah tersebarnya permusuhan antar sesama. Sampai-sampai seseorang dapat saling bunuh dengan tetangganya, keponakannya, atau bahkan dengan famili terdekatnya sendiri. Terakhir dan yang paling utama adalah fenomena fitnah yang merata di semua penjuru negeri. Dan ini pun baru bisa dinyatakan sebagai awal permulaan al-hard apabila kekacauan yang telah menjadi fenomena umum. 7. Amal yang semakin berkurang. Pertanda ini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, zaman yang berdekatan dan berkurangnya amalan. Dalam beberapa hadits lainnya diredaksikan, amalan yang disimpan, maksudnya, manusia lalai dari amal-amal akhirat. Boleh jadi dengan mengabaikannya. Dari segi substansinya hilangnya kehusukan dalam ibadah, ataupun dalam bentuk konkretnya seperti tidak lagi melakukan amal-amal sunnah, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, jihad dan seterusnya. Kemungkinan besar, hal ini terjadi disebabkan oleh kecenderungan manusia terhadap urusan dunia. Berkata Ibnu Hajar, adapun berkurangnya amal, bisa jadi hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi dalam diri setiap individu. Sebab seseorang yang bekerja, apabila dirinya disibukkan berbagai urusan maka secara otomatis dia akan banyak mengabaikan zikir dan ibadahnya. Munculnya sikap khianat dalam berbagai bidang kehidupan boleh jadi merupakan akibat dari fenomena ini, Fathul Bari. Dari komentar beliau ini, maksud berkurangnya amal kemungkinannya ada dua. Pertama, kesibukan manusia dalam urusan dunia, atau mereka dibuat pusing oleh berbagai tuntutan dunia. Atau bisa jadi, karena konflik dalam urusan ini. Sebagai akibatnya, terjadilah sikap abai terhadap ibadah-ibadah. Atau boleh jadi ibadah tersebut masih tetap dilaksanakan, tetapi dilakukan dengan tidak memperhatikan segala ketentuannya. Inilah fenomena umum yang terjadi sekarang ini. Dalam kesempatan lain, Ibnu Hajar juga mengutip perkataan Abu Jamrah dalam menyikapi fenomena ini. Secara konkret berkurangnya amal ini timbul akibat buruknya sikap dalam beragama. Adapun secara substansi hal ini disebabkan oleh masuknya aib, cacat, celah, kelemahan, serta kerusakan akibat buruknya kualitas makanan dan lemahnya faktor-faktor yang mendorong untuk menjalankan ibadah. Sementara di sisi lain kecenderungan nafsu lebih mengarah kepada kehidupan yang santai dan merindukan terhadap apa yang disenanginya. Yang lebih parah lagi adalah gangguan dari setan-setan yang berwujud manusia, di mana bahayanya lebih hebat daripada setan betulan. Kalimat-kalimat ini merupakan indikasi yang sangat spesifik dalam menjelaskan penyebab berkurangnya amalan ibadah, serta deskripsi yang amat detail terhadap fenomena ini. Semoga Allah merahmati Syekh Abu Jamrah. Kami tidak tahu apa yang akan beliau katakan jika beliau hidup di zaman kita sekarang ini. Kedua, fenomena kecurangan dalam segala bidang, pekerja hanya mau enak-enakan, pedagang mengurangi timbangan, dan para tuan besar mengurangi bayaran.
Mereka tidak menyampaikan dan menyia-nyiakan amanah yang dibebankan kepada mereka. Fenomena inilah yang juga marak kita saksikan di sekitar kita sekarang ini. 8. Diturunkannya sifat bakhil. Pertanda ini disebutkan dengan dua tanda sebelumnya, yaitu pada hadits yang artinya, dan diturunkannya sifat bakhil. Untuk mengetahui lebih jauh, ada baiknya kita menelaah terlebih dahulu apa yang dimaksud asyuh dan al-ilka ditimpakan. A. Makna asyuh makna asli dari kata ini adalah bakhil. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah kebahilan yang amat sangat. Ada juga yang mengatakan bahwa asyuh pemaknaannya lebih mengarah pada sikap pelit yang berlebihan. Ada juga yang mengatakan kebahilan yang diungkapkan dengan asyuh ini bukan hanya terkait dengan masalah harta, tetapi dalam segala hal. Kebahilan yang dimaksud oleh lafal ini adalah bersifat umum. Sementara al-bual hanya terkait dengan masalah harta saja. Dalam pemakaiannya, bakhil lebih diarahkan terhadap harta benda. Pada penggunaan kalimat, arti kebahilan yang terkandung dalam kata asyuh terkait dengan harta. Dalam bentuk derivasi asyuh, yaitu al-masyahal, diartikan sebagai dua kelompok yang memperebutkan sesuatu dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Makna yang lain dari kata ini adalah mengambil milik orang lain tanpa hak, seperti enggan membayar zakat dan makan barang haram. Demikianlah makna asyuh. Makna inilah yang memadukan antara kebahilan dalam setiap benda yang dimiliki serta kerakusannya saling berebut untuk mendapatkan apa yang belum menjadi miliknya. Kebahilan yang ditampakkan dalam kalimat ini juga mencakup kebahilan dengan tidak memberikan hak yang menjadi milik orang lain. Jadi, dapat diketahui bahwa bakhil yang dimaksudkan oleh kata asyuh ini lebih mengarah kepada penyakit kejiwaan yang membuat seseorang terhalang dari segala macam kebaikan. B. Makna alka. Makna asli dari kata ini secara bahasa adalah melemparkan. Dikatakan alka itu syai'idza tarahtu alal ard, aku mencampakkan sesuatu jika aku melemparkannya di atas tanah. Dalam pemakaian yang lain, al-ilka juga berarti menerima. Dikatakan, talakatil mar'ah itza alakatin nutfah fi rahmiha, wanita itu menerima atas sperma yang masuk dalam rahimnya. Arti yang sama seperti dalam kalimat berikut. Talakatir rahma al-fahal rahim menerima sperma. Sedangkan dalam bentuk derivasinya, dengan menambahkan tasdid berarti pengajaran dan memberikan nasihat. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam kalam Allah berikut. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan diajarkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Fussilat 41:35. Maksudnya, kebaikan itu tidak diajarkan atau dinasihatkan kecuali oleh mereka yang sabar. Demikian juga dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hadits salih. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. An-Nur 15. Maksudnya, sebagian orang menerima kabar dari sebagian yang lain. Kesimpulannya, makna al-ilka asyuh adalah dilemparkannya atau diturunkannya kebahilan di hati manusia. Sedangkan manusianya pun juga menerimanya dengan sukarela, kemudian sifat ini bersemayam di dalam hati. Mereka pun saling mengajarkan serta menasihati agar berbuat bakhil, sehingga sifat yang buruk ini menjadi kebiasaan yang disukai dan menjadi slogan. Di sisi lain, nilai sastra yang termuat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas terlihat sangat jelas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hanya dengan menyebutkan dua kata ini saja berbagai makna yang lain tercakup dalamnya. Keindahan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang diberi anugerah Jawami al-Kalim redaksi yang singkat serta penuh makna. Kesimpulan. Asyuh sebagaimana yang kami katakan sebelumnya, merupakan kondisi psikologis yang menolak untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Sekaligus memotivasi penolakan tersebut, dan egois dalam mempergunakan kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Pengaruh sifat ini sangat berbahaya bagi orang yang terkena. Oleh karena itu, celaan yang diberikan terhadap sikap ini lebih parah daripada celaan yang diberikan kepada sikap bakhil. Sikap ini meskipun belum merupakan fenomena sosial yang tampak di tengah-tengah masyarakat, tetapi tanda-tandanya sudah kelihatan, yaitu berkembangnya sikap individu egois yang menonjol. Sudah semestinya semua anggota masyarakat masing-masing menjaga dirinya agar tidak terjangkiti sifat yang amat buruk ini. Apalagi fitrah manusia pun jijik terhadapnya. Adapun makna apa adanya bukanlah yang menjadi maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu pertanda dekatnya hari kiamat.
Sebab bagaimanapun juga sifat bakhil merupakan bawaan asli fitrah manusia. Namun yang ingin ditekankan di sini, bahwa maksud dari dilemparkannya kebahilan itu adalah puncak keburukan kondisi masyarakat yang justru menjadikan kebahilan sebagai tema pembicaraan yang mengasihkan. Bahkan mereka saling berpesan untuk saling berbuat demikian. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan dengan redaksi tersebut untuk menunjukkan bahwa yang paling sering dibicarakan oleh manusia pada saat itu adalah kebahilan. Seolah-olah kebahilan itu dilemparkan dalam hati dan hati pun menerimanya. Fenomena ini mungkin saja terjadi jika pengkhianatan, kebobrokan akhlak, memakan hak orang lain, serta menumpuk kekayaan sudah menjadi budaya umum di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi, apabila hal ini juga diikuti dengan sikap berpaling dari akhirat. Sampai-sampai terhadap urusan yang satu ini, menyebutnya saja merupakan hal yang amat langka. Nah, jika kondisinya sudah seperti ini, kemungkinan besar penyakit jiwa yang digambarkan dengan dilemparkannya kebahilan akan menemukan bentuknya yang nyata. Kemungkinan besar penyakit jiwa yang digambarkan dengan dilemparkannya kebahilan akan menemukan bentuknya yang nyata. Artinya, jika budaya masyarakat sudah sedemikian buruk, di samping cara berpikir masyarakat juga cenderung hedonis dan oportunis, maka sangat mungkin sekali penyakit kebahilan ini akan segera muncul. Dan tanah yang tidak subur, tidaklah tumbuh di atasnya kecuali merana. Al-A'raf 57. Pertanda ini dengan segala rincian, serta isyarat yang diberikan sudah banyak yang terdeteksi sekarang ini. Sebagai contoh, jika ada seorang yang meminjam uang, biasanya orang yang dipinjami itu akan meminta tangguh dan tidak menepati janjinya apabila si pemberi pinjaman datang untuk menagih uangnya. Sehingga yang demikian ini mendorong orang yang punya harta menolak untuk memberi pinjaman kepada siapapun yang datang kepadanya. Fenomena ini telah merata di segala bidang, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Di lingkungan universitas pun, tempat di mana para intelektual dan cendekiawan terdidik berkumpul, ternyata tidak luput darinya. Jabatan-jabatan strategis hanya berpindah-pindah pada golongan terbatas serta kalangan tertentu saja. Seorang teman kami ada yang mengeluhkan masalah ini. Dia berkata, mereka itu telah mematahkan tangga struktural jabatan yang mana semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk menitinya. Semata-mata karena mereka ingin menghalangi pegawai-pegawai yang lain menduduki jabatan tersebut. Ibnu Hajar berkata, maksud dari diturunkannya kebahilan di hati manusia adalah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing orang tersebut. Demikian juga seorang profesional yang mahir dalam bidang tertentu, dia akan lalai dengan tidak mengajarkan ilmu atau kepandaiannya kepada orang lain. Bagi si kaya, dia akan pelit terhadap hartanya, sehingga dia membiarkan orang-orang miskin mati kelaparan. Ini mengindikasikan bahwa maksud bakhil di sini bukan maknanya yang asli, sebab sampai sekarang pun fenomenanya tidak terlihat sama sekali. 9. Munculnya berbagai fitnah. Pertanda ini ditunjukkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi fitnah-fitnah akan muncul. Mengenai permasalahan fitnah ini akan kami sampaikan secara detail dalam bab tersendiri. Dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan bahwa perjalanan fitnah ini akan selalu beriringan dengan pertanda sugara. Yang menarik di sini adalah hubungan antara berbagai fenomena dengan kemunculan fitnah itu sendiri, yang menunjukkan sebuah kondisi di mana fitnah-fitnah memang telah tersebar hingga kemana-mana. Hal ini meliputi berbagai fitnah atau skandal, apakah itu yang berkaitan dengan wanita, birahi, harta, ataupun kekuasaan dengan berbagai pola dan bentuknya yang mengakibatkan maraknya kejahatan. Dan lebih khusus lagi, jika kejahatan tersebut terkait dengan pembunuhan. Kondisi zaman tersebut dipenuhi fitnah ini, sehingga fitnah menjadi ciri khas zaman. Fitnah dengan makna ini bisa kita rasakan pada zaman sekarang. 10. Melimpahnya harta. Pertanda ini diredaksikan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan melalui berbagai jalur. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut.